Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah sekalian, pada pertemuan kali ini kita ketemu lagi dalam kajian tauhid, dan insyaallah kita akan kembali mengkaji syarah Aqidatul Awam, matan Aqidatul Awam. Dan kita masih di dalam bait yang ketujuh di paragraf yang pertama, wa qaimun ghani, terkait dengan syarah-syarah daripada para ulama ahlu sunnah. Insyaallah kita akan tambah lagi dua ulama berikutnya, ulama ahlu sunnah yang berbicara mengenai hal tersebut, bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Assalamualaikum Ustadz Ajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik dan sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat Ustadz, siap. Kemarin hitam-hitam, sekarang biru-biru. Alhamdulillah, semakin cerah. Semakin cerah, semakin semangat dalam mempelajari akidah. Insyaallah pada sesi kali ini ulamanya siapa saja Ustaz? Insyaallah untuk malam hari ini kita akan membahas satu, yaitu Al-Imam Al-Baghawi. Ya, Al-Imam Al-Baghawi, beliau juga ikut mensarah Sahih Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Baghawi. Kemudian nanti yang kedua itu ada Imam Ibnu Al-Mulakin, ya. Al-Mulakin. Imam Ibnu Al-Mulakin, ya. Oh, mohon maaf, yang mensarah Sahih Bukhari itu yang ini. Ya, Imam Ibnu Al-Mulakin, bukan Imam Al-Baghawi. Kalau Al-Baghawi nanti beliau terkenal di dalam bidang ilmu tafsir, ya. Ada kitab tafsirnya juga. Ulama sebelumnya minggu lalu dua-duanya pensyarah Sahih Bukhari. Betul. Nah, kalau hari ini satu bukan pensarah Sahih Bukhari, nanti yang kedua baru pensarah Sahih Al-Bukhari, Imam Ibnu Al-Mulakin, ya. Baik Ustaz. Ya. Mungkin ada mukadimahnya. Baik. Siap. Terima kasih Ustaz, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali bersama kita di kajian ilmu tauhid, masih membahas kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan kepada kita semua. Dan yang paling utama, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah kepada kita semua fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bait yang ketujuh, ya, dari kitab Aqidatul Awam, wa qaimun ghani, ya. Bagian pertama ini memang sangat panjang sekali, karena memang kita harus membacakan bukti data dari para ulama kita terkait makna wa qaimun ghani, yang artinya Allah Maha Ada tanpa tempat, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan segala sesuatu apapun, atau Allah Subhanahu wa taala Maha Ada tanpa tempat. Nah, sekarang kita akan lihat siapa ini ulamanya tadi. Yang pertama Imam Al-Baghawi, ya. Jadi kita akan baca ibarah dari Al-Imam Al-Baghawi terkait Allah Maha Ada tanpa tempat, atau juga nanti korelasinya dengan sifat istiwa, ya, sifat istiwa atas aras, ya. Baik, kita baca dulu mukadimahnya Ustaz, siap, silakan. Al-Imam Al-Baghawi
Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 516 Hijriah, telah berkata di dalam kitabnya Tafsirul Baghawi, atau yang dikenal juga dengan kitab Ma'alimut Tanzil fit Tafsir. Ya, baik. Imam Al-Baghawi ini jamaah, beliau nama aslinya adalah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud. Jadi nama aslinya Al-Husain ya. Abu Muhammad berarti itu kunyah beliau. Abu Muhammad, nama aslinya Al-Husain bin Mas'ud. Cuma dikenal dengan Imam Al-Baghawi. Kenapa? Karena ternyata beliau ini berasal dari sebuah tempat namanya Bagho di daerah Khurasan. Khurasan itu di mana? Kalau di peta ke arah atas lah ya. Iran sebelah timur atau Afghanistan. Ya, maksudnya kalau di peta itu kan ke arah ke arah utara. Ya, ke arah ke atas kan gitu ya. Ya, pokoknya mojok ke sana lah ya. Belum pernah ke sana juga ya. Dan banyak dulu ulama dari sana ya, termasuk Imam Al-Ghazali atau Imamul Haramain itu ya daerah sana juga ya. Nah, jadi di sana ada nama sebuah tempat, nggak tahu desa atau kota, itu namanya Bagho. Ya, kemudian dinisbatkan kepada nama tempat ini jadi Al-Baghawi begitu ya, Al-Baghawi. Kalau nama aslinya tadi siapa? Al-Imam Al-Husain bin Mas'ud ya. Dan beliau ini gelarnya Al-Hafidh. Al-Hafidh ya. Karena kata para ulama, beliau ini konsen ya, mengerahkan seluruh hidupnya untuk membahas tafsir Al-Qur'an dan juga As-Sunnah An-Nabawiyah. Ya. Khodamu itu apa ya? Beliau berkhidmah ya. Beliau berkhidmah untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah An-Nabawiyah. Makanya sampai kemudian beliau digelari Muhyid Sunnah, Muhyis Sunnah. Muhyi itu kan yang menghidupkan, muhyi ya. As-Sunnah berarti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa lah ya, beliau ulama yang sangat besar, terkenal, dan ilmunya sungguh luar biasa. Beliau bermadzhab Syafi'i karena salah satu karya beliau itu kitab At-Tahdzib fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i. Jadi punya kitab fikih namanya apa? At-Tahdzib fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i, karya Imam Al-Baghawi juga. Nanti yang terkenal itu kitab tafsirnya, yaitu apa tadi? Ma'alimu At-Tanzil. Orang nyebutnya tafsir Al-Baghawi gitu. Tafsir Al-Baghawi ya. Nama aslinya Ma'alimu At-Tanzil fi At-Tafsir. Bahkan beliau punya kitab yang juga terkenal namanya Syarhus Sunnah. Wah, dari judulnya aja mantap kan? Syarhu As-Sunnah. Itu kitab yang nanti mohon maaf ya, diklaim oleh kelompok Salafi Wahabi, katanya akidahnya sama seperti akidah Wahabi gitu. Padahal aslinya tidak. Nah, nanti coba kita kita bahas. Sudah ya, cukup ya perkenalannya ya. Imam Al-Baghawi, beliau Asy-Syafi'i, dan juga ternyata secara akidah itu beliau sama seperti mazhab Asy'ari. Wal aula fi hadhil ayati wa ma syakalaha. Ya, syakalaha ya. Ya, fi'il madhi ya. An yu'mina al-insanu bi dhahiriha wa yakilu ilmaha ilallahi ta'ala wa ya'taqidu anna Allah azza ismuh munazzahun an simatil huduth ala dhalika madat a'immatus salaf wa ulama'us sunnah wa kana Mahul waz Zuhri wal Auza'i wa Malik wa Ibnul Mubarak wa Sufyan ats-Tsauri wal Laits bin Sa'ad wa Ahmad wa Ishaq yaqulun fihi wa fi amthalihi amirruha kama ja'at bila kaifin. Qala Sufyan bin Uyainah, kullu ma wasafallahu bihi nafsah fi kitabihi fatafsiruhu qira'atuhu was-sukutu anhu. Laisa li ahadin an yufassirahu illallahu ta'ala wa rasuluhu. Ya, artinya cara yang paling utama dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat adalah dengan cara beriman terhadap zahir lafadznya serta menyerahkan pengetahuan kemaknanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau mentafsir makna. Dan disertai pula dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat-sifat hudus atau hawadits. Seperti inilah pemahaman para ulama salaf dan para ulama ahlus sunnah. Bahkan
Imam Makhul, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Malik, Ibnul Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawayh mengatakan, biarkan saja lafadznya sebagaimana teksnya dengan tanpa ada kaifiyah. Imam Sufyan bin Uyainah berkata, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, maka tafsir maknanya adalah cukup dengan membaca lafadznya. Cukup membaca lafadznya saja serta diam dari menentukan maknanya. Tidak ada satupun yang boleh menafsirkan maknanya kecuali hanya Allah dan Rasulnya saja. Masya Allah. Jelas di sini sebetulnya Al-Imam Al-Baghawi ketika bicara tentang ayat-ayat sifat, ya, tentu sifat mutasyabihat, itu beliau sikapnya, ya, mauqif beliau itu tidak mau menentukan makna, tidak boleh menafsirkannya. Pokoknya diam saja, ya. Yang tahu maknanya hanya Allah dan Rasulnya, begitu. Nah, makanya di kalimat pertama itu beliau menyatakan, ya, an yu'mina al-insanu bidhahiriha. Nah, ini hati-hati nih. Kadang-kadang ada salah paham dari beberapa kalangan ketika membaca kalimat dhahirah ini dikiranya makna dhahir, Ustaz Syihab. Padahal enggak. Bidhahiriha ini maksudnya dhahir lafaz. Iman itu lafadznya istawa, iyat, ain, wajah, nuzul. Itu yang dimaksud bidhahiriha, itu mengimani lafadznya memang ada di dalam Al-Quran dan hadis, bukan makna zahir. Ya, sebab apa? Beliau menyatakan setelahnya wa yakilu ilmaha ilallahi ta'ala, yaitu menyerahkan. Yakilu itu wakala yakilu, apa? Mewakilkan atau menyerahkan ilmu maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa ini maksudnya, Ustaz? Tafwid kan? Betul. Iya, tafwid makna, mengimani lafadznya saja. Allah istawa atas aras, Allah punya sifat wajah, sifat ain. Itu tidak ditolak oleh ulama kita, jamaah. Termasuk mazhab Asy'ari Maturidi, ya. Asy'ari Maturidi dan Atsari itu sepakat mengimani, menerima lafadz-lafadz dalam Al-Quran dan hadis. Sifat-sifat mutasyabih itu diimani lafadznya. Tapi maknanya apa? Bukan secara zahir makna. Nah, jadi bedakan, ya. Zahir lafadz sama zahir makna bedakan. Kalau zahir lafadz itu sepakat, diterima. Yang ditolak itu adalah makna zahir dari lafadz tersebut, begitu. Kadang-kadang ini dikaburkan oleh kelompok Salafi Wahabi, ya. Seolah-olah kita menolak ayat Quran, padahal tidak. Yang kita tolak itu makna zahirnya, ya. Baik, nah kemudian yang berikutnya, Ustaz Syihab, Imam Al-Baghawi itu menyatakan dengan tegas bahwa Allah itu munazzahun an simatil huduth. Apa itu simatil huduth? Huduth, sifat-sifat huduth, hawadis yang baru. Ya. Makanya ada dari sifat 20 itu mukhalafatuhu lil hawadis. Ya, Allah berbeda dengan hawadis. Kenapa enggak pakai bahasa mukhalafatuhu lil makhluqat? Iya, kenapa? Kenapa, ayo? Saya dapat faedah yang luar biasa ini dari siapa ya waktu itu, ya, saya dengar itu, ya. Kalau nggak salah Kiai Nur Rahmat, kalau nggak salah. Atau dari Syekh Salim Alwan, ya. Saya juga lupa. Ya, kata beliau begini. Kalau al-makhluqat itu yang terbayang hanya yang kelihatan mata saja. Misalnya manusia, malaikat, jin, langit, bumi, kemudian apa lagi? Matahari, bulan, gunung. Itu makhluqat kita nyebutnya. Tapi kalau redaksi hawadits itu lebih dalam, lebih luas maknanya, yaitu mencakup sifat-sifatnya juga. Bergerak, diam, bertempat, menetap, pindah. Nah, itu sifatnya itu disebut hawadits juga. Jadi lebih cespleng gitu kan. Lebih mengena maknanya dari segi lafadznya tadi pakai hawadits. Karena kalau hanya makhlukat saja orang kebayangnya ya tadi mungkin seperti manusia dan sebagainya. Tapi sifat-sifatnya nggak kebayang. Nah, padahal di sini Allah itu disucikan dari semuanya, baik ya makhluknya maupun sifat-sifatnya juga. Sifat-sifat makhluk itu juga tidak berlaku bagi Allah. Makanya bahasanya hawadits. Ya, dari segi makna itu lebih ngena gitu lah ibaratnya. Ya, hawadits. Mukhalafatuhu lil hawadits. Jadi hawadits itu mencakup semuanya lah gitu. Lebih umum, ya. Lebih umum. Ya.
Nah, yang seperti ini kata Imam Al-Baghawi ketika dikatakan tadi Allah disucikan dari sifat-sifat hudus ya, artinya tidak berlaku bertempat, berada di suatu tempat, berada di suatu arah, bergerak, diam, itu kan nggak berlaku, itu sifat makhluk kan, hudus ya, hawadis. Ini pemahaman yang seperti ini adalah pemahamannya ulama salaf kata beliau tadi. Gimana bahasa beliau? Madat ala dzalika madat a'immatus salaf wa ulama'us sunnah. Loh. Berarti ulama salaf, ulama ahlus sunnah itu ya memang seperti ini. Seperti apa yang diyakini Asy'ari dan Maturidi Atsari juga. Sama. Tidak seperti yang dilakukan oleh Salafi Wahabi, beda. Oke, jelas ya sampai sini ya. Ini pemahaman ulama salaf ahlus sunnah. Nah, setelah itu Imam Al-Baghawi ini mengutip pendapat para ulama salaf. Misalnya di situ beliau sebutkan Imam Makhul ya. Imam Makhul ini siapa ya? Saya juga kurang kenal dengan beliau. Mungkin nanti dicari ya biografi beliau. Imam Az-Zuhri, Imam Al-Auza'i, ini kan ulama-ulama ahli fikih ya. Imam Malik terkenal, Ibnul Mubarak juga terkenal, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Laits bin Sa'ad, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Rahwayh. Beliau ini mengatakan dalam beberapa riwayat amirruha kama ja'at. Nah, kalimat apa? Amirruha kama ja'at bila kaifin. Apa amirruha itu? Imror. Imror ku ya wis, biarkan saja lafadznya. Istawa atas aras, ya sudah ikuti istawa alal arsy. Allah punya sifat wajah, ya sudah tetapkan sifat wajah. Bila kaifin. Nah, ini yang paling penting. Apa bila kaifin? Tanpa ada kaifiyah. Apa itu kaifiyah? Saja masih ingat? Kaifiyah itu adalah sifat-sifat hawadis. Ya. Jadi kalau ada ungkapan kaifiyah, itu maksudnya adalah sifat-sifat makhluk. Berbentuk, punya ukuran, bertempat, bersemayam, berada di suatu tempat atau suatu arah, apalagi misalnya apa tadi, diam, bergerak, ya, berpindah, itu namanya kaifiyah semuanya itu. Nah, para ulama kita meniadakan bila kaifin itu tadi dengan bahasanya bila kaifin, tidak ada kaifiyah, karena memang sifat-sifat makhluk tidak berlaku bagi Allah. Hudus itu hanya berlaku untuk makhluk. Allah itu bukan makhluk, Allah khalik, Allah yang menciptakan semuanya itu tadi. Tidak berlaku sifat-sifat makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi poinnya adalah beliau mengatakan ada sebuah riwayat dari Imam Sufyan bin Uyainah. Ini ulama salaf ini, ulama salaf sezaman dengan empat madzhab lah ya, pendiri empat madzhab. Bahwa kalau ada sifat-sifat mutasyabihat dalam Al-Qur'an ya, kullu ma wasafallahu bi nafsihi fi kitabih fatafsiruhu qira'atuhu. Tafsirnya ya sudah baca aja ayatnya. Berarti kan imrar ya, intinya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Baca aja. Wasukutu anhu. Apa sukut? Meneng wae. Diam aja, enggak usah dibahas. Istawa itu apa ya? Apa berada di sana atau bagaimana? Enggak usah dibahas. Ulama salaf itu adamul khaut, diam. Tidak menentukan makna. Artinya apa? Wasukut anhu itu. Tafwid makna jamaah. Jadi jelas ternyata ya bukti-bukti yang disampaikan oleh para ulama itu semakin menguatkan, saling menguatkan juga ya terhadap apa yang selama ini kita sampaikan, bahwa ulama salaf itu meyakini adanya manhaj tafwid makna. Ya sama, akidahnya sama. Ini akidah salaf sama. Akidah ahlus sunnah tadi itu. A'immatus salaf wa ulama'us sunnah kata Imam Al-Baghawi. Baik, jelas ya Ustaz Syihab dan jamaah ya, supaya menjadi mantap lagi coba kita baca ini kesimpulannya Ustaz Syihab, silakan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan Al-Imam Al-Baghawi di atas adalah yang pertama, Al-Imam Al-Baghawi meyakini adanya manhaj tafwid makna dalam memahami sifat-sifat mutasyabihat seperti sifat istawa atas arsy, sifat wajh, sifat ain, sifat yad dan lain-lain. Yang kedua, Al-Imam Al-Baghawi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat-sifat hudus atau sifat-sifat makhluk seperti bersemayam, bertempat, diam, bergerak, berubah dan lain-lain. Oh, udah. Berarti ada dua ya. Ada dua kesimpulan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari tafsir beliau tadi ya. Tafsir Ma'alimu At-Tanzil ya. Ma'alimu At-Tanzil. Bisa dicatat jamaah ya, bahwa Imam Al-Baghawi itu meyakini manhaj tafwid
makna ketika memahami sifat mutasyabihat, misalnya istawa atas aras. Jadi tidak meyakini Allah berada di atas aras, hanya menetapkan sifat istiwa. Ya, sebagaimana mazhab Asy'ari, Maturidi, Atsari juga begitu, sama. Tidak ditolak itu sifat istiwa itu. Yang kedua, Imam Al-Baghawi mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat hudus. Ya, sifat hudus itu contohnya tadi ya, bersemayam, bertempat. Bersemayam itu sebetulnya apa secara makna? Duduk ya, di KBBI. Bertempat di suatu tempat. Iya, kalau tidak salah itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI itu, bersemayam itu duduk maknanya. Ya berarti ya bertempat kan? Ya, duduk. Benar, duduk. Coba searching lah di Google. Duduk artinya, atau bertempat ya. Nah itu sifat makhluk itu. Ciri khas makhluk itu kayak gitu, bertempat, duduk, dan sebagainya. Itu semua tidak berlaku loh bagi Allah. Nah, kata Imam Al-Baghawi, karena itu sifat hudus, sifat hawadis. Baik, satu lagi di halaman yang lainnya ini. Silakan, saya siap. Kemudian di halaman yang lainnya, Al-Imam Al-Baghawi Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala secara tegas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berlaku baginya sifat berubah. Nafallahu ta'ala an nafsihi. Oh ya, saya yang bacakan ya. Baik, ini agak kelewatan ya. Mana tadi? Nafa ya? Nafallahu ta'ala an nafsihi an-nauma li'annahu afatun wa huwa munazzahun 'anil afati wa li'annahu taghayyurun wa la yajuzu 'alaihi at-taghayyur. Oke, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan sifat tidur bagi zatnya. Sebab tidur adalah termasuk sifat kekurangan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu disucikan dari sifat-sifat kekurangan. Dan juga sifat tidur itu termasuk sifat perubahan atau berubah. Padahal tidak berlaku sifat berubah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini sama seperti kalamnya Imam Ahmad, saya ingat. Imam Ahmad bin Hambal jamaah, pendiri mazhab Atsari dalam ilmu akidah ya, atau pendiri mazhab Hambali dalam ilmu fikih. Beliau kan mengatakan tuh di kitab itu riwayat murid-muridnya ya, Imam Abu Bakar Al-Khalal, Imam Abdul Fadl At-Tamimi itu, bahwa la yajuzu alaihi at-taghayyur. Allah itu tidak berlaku baginya sifat berubah. Berubah itu begini. Dulu Allah ada tanpa tempat. Terus sekarang karena ada aras, nah Allah berubah jadi di atas aras. Itu namanya berubah. Berubah ini tidak berlaku jamaah bagi Allah Subhanahu wa taala. La yajuz alaihi at-taghayyur. Kenapa tidak boleh berlaku bagi Allah? Karena yang namanya berubah itu ciri khas makhluk. Yang namanya berubah itu adalah ciri khas makhluk. Nah, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Nah, jadi salah itu kalau ada yang meyakini Allah berada di atas aras. Karena dulu sebelum ada aras, Allah gimana? Nah, tanpa aras kan berarti ada tanpa aras. Nah sekarang ketika ada aras, kenapa berubah di atas aras gitu? Nah, berarti ini ada perubahan namanya setiap. Namanya ada perubahan. Perubahan itu nggak berlaku bagi Allah. Itu berlaku hanya bagi makhluk. Ya. Baik. Kalau tadi bahasa beliau itu Allah itu meniadakan sifat tidur ya. Berarti ini menafsirkan ayat apa ini? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sepertinya ini beliau sedang menafsirkan surat Al-Baqarah itu ya. Ayat kursi itu Al-Baqarah kan? Ya, Al-Baqarah ya. Bahwa Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk ya. Kalau makhluk tidur enggak? Ngantuk enggak? Makhluk. Iya, iya ngantuk. Antum kan ngantuk, saya ngantuk ya kan. Berarti kita ini tidur ngantuk itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Karena kita bukan Tuhan ya. Kita ini ada dalilnya ngantuk sama. Jangan dimarahin kalau ada orang ngantuk, ada orang tidur. Iya. Masya Allah ya. Karena memang kita ini bukan Tuhan. Yang tidak ngantuk, tidak tidur itu Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan ngantuk itu, tidur itu kata Imam Al-Baghawi afat, termasuk sifat kekurangan ya. Allah itu disucikan dari sifat-sifat kekurangan ya. Karena kalau tertidur, kalau ngantuk berarti berubah dong. Tadinya nggak ngantuk jadi ngantuk itu namanya berubah. Makanya keluar kaidah tidak berlaku la yajuzu alaihi at-taghayyur gitu. Luar biasa ya ulama itu dalam istinbat ayat itu seperti itu ya. Baik, kesimpulan. Pada keterangan di atas sangat jelas sekali
bahwa Al-Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala secara tegas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari sifat berubah. Dan kita tahu bahwa bertempat, bersemayam, menetap di suatu tempat, diam dan bergerak adalah termasuk sifat berubah. Artinya semua makna ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala itu Maha ada tanpa tempat dan Maha ada tanpa arah. Sebagaimana dahulu belum ada tempat dan juga belum ada arah. Dan sekarang pun Allah Subhanahu wa taala tetap Maha ada tanpa tempat dan Maha ada tanpa arah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami perubahan sama sekali. Tuh, begitu. La yajuzu alaihi at-taghayyur. Tidak berlaku bagi Allah perubahan sama sekali ya. Alhamdulillah. Jelas ya, Imam Al-Baghawi berarti kalau saya tarik kesimpulan, kalau membahas sifat istawa, beliau hanya menetapkan sifat istawa ya. Tafwid mana tadi ya? Mengimani sifat istawa atas aras, tapi maknanya bukan berada di atas aras ya. Lalu beliau juga menyebutkan tidak berlaku perubahan bagi Allah. Artinya Allah itu ya Maha ada tanpa tempat, Maha ada tanpa arah, sebagaimana dulu ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oke, alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan saya siap terkait Imam Al-Baghawi? Mungkin tadi kita antum sempat membahas, dan memang Imam Baghawi ini kitabnya sering dikaji ya, terutama oleh teman-teman kita salaf begitu ya, salafi ya. Sering membahas beliau dan pemikiran beliau yang katanya sama akidahnya dengan mereka. Oh iya ini iya. antum mengutip beliau termasuk ahlus Ya. sunnah. Ya. Lalu apa sebenarnya masalahnya dan bagaimana sih yang benar? Iya. Jadi begini jemaah, memang benar Ustaz Syihab, beberapa teman atau kalangan dari Salafi Wahabi itu seringkali mengutip ya pendapat-pendapatnya Imam Al-Baghawi, lalu kemudian diklaim akidahnya Imam Al-Baghawi itu justru sama dengan kami, kata mereka begitu. Ya, meyakini Allah berada di atas aras dan sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, ini kenapa bisa terjadi Ustaz Syihab? Karena satu, mereka tidak paham usul akidahnya Imam Al-Baghawi. Seperti tadi, usul tafwid mana mereka nggak paham. Jadi kalau membaca innallaha istawa 'alal ars, akhirnya ya dipahami secara tekstual. Itu satu. Yang kedua, Ustaz Syihab, Imam Al-Baghawi ini punya kitab Syarhus Sunnah. Oh, dari judulnya mantap, Syarhu As-Sunnah. Tentu ini bagi teman-teman Salafi Wahabi merupakan kitab yang dari segi judul cocoklah buat mereka ya. Iya, karena mereka kan ngakunya sunnah gitu ya, ahlus sunnah gitu. Ini ada kitab judulnya Syarhus Sunnah, sering dipakai sama mereka. Padahal saja saya baca kitab Syarhus Sunnah, itu di dalam kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi menyatakan Allah itu disucikan dari had. Ada itu di kitab Syarhus Sunnah. Nah, mungkin teman-teman Salafi Wahabi itu nggak baca sampai yang itu. Jadi mereka memahami bahwa Allah itu berada di atas aras. Ada hadnya, maknanya. Kalau Wahabi itu nanti pecah juga ya. Ada yang terang-terangan mengatakan Itsbatul had lillah. Ada itu judul kitab khusus sebagian dari mereka ya. Tapi ada juga yang sebagian dari Salafi Wahabi itu kayak malu-malu kucing atau diam saja gitu intinya. Tapi tetap meyakini Allah berada di atas aras. Ya. Nah, jadi maksud saya begini, antara mereka dengan Imam Al-Baghawi itu beda. Karena kalau Imam Al-Baghawi secara tegas meniadakan had bagi Allah. Artinya ketika dikatakan Allah istawa atas aras, bukan berada di sana. Karena kalau berada di sana itu ada had, ada batasan, ada jarak tertentu begitu. Itu memang had, hudud itu loh. Had itu kan jamaknya adalah hudud ya. Sisi ya, atau jarak, batasan gitu. Nah, beliau secara terang-terangan di Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi ya, itu meniadakan had bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang tidak dipahami oleh teman-teman Salafi Wahabi gitu. Maka nanti dibaca ya kitab Syarhu As-Sunnah. Tadi tidak kita tampilkan ya, tidak ada. Tadi kan kitab tafsir semua kan? Ya, tafsir. Nah, beliau punya kitab namanya Syarhu As-Sunnah. Ibaratnya begini, ini ada nih di HP saya. Ta'alallahu ala ayyakuna musyabbahan bi syai'. Maha suci Allah dari menyerupai makhluk sesuatu. Au muqayyafan bi surah. Bi surati khalqin. Maha suci Allah dari memiliki bentuk seperti makhluk ya. Kemudian mudrakan bi haddin, atau
mudrokan bihad, dijangkau oleh had, jarak, batasan atau sisi, ya, arah dan seterusnya, ya. Nah, itu kan disucikan oleh Imam Al-Baghawi. Ada di kitab Syarhu As-Sunnah. Baik, sudah cukup ya. Sekarang kita lanjut ke imam yang berikutnya, yaitu Al-Imam Ibnu Al-Mulaqin. Silakan, Ustaz. Al-Imam Ibnul Mulaqin Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang wafat tahun 804 Hijriah telah berkata di dalam kitabnya At-Tawdih di Syarhil Jami' As-Sahih. Ya. Baik, kita kenalan dulu dengan Imam Ibnu Al-Mulaqin. Siapa beliau, jamaah? Beliau adalah salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i dalam ilmu fikih, dan beliau ini juga ternyata Asy'ari dalam ilmu akidah, ya. Nama asli beliau adalah Al-Imam Umar bin Ali. Umar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad dan seterusnya, panjang sekali ini, ya. Beliau seorang ulama besar, pakar dalam bidang ilmu hadis. Makanya beliau ikut mensarah Sahih Al-Bukhari. Jadi tadi yang kita tampilkan At-Tawdih li Syarhi Al-Jami' As-Sahih itu adalah kitab sarah Sahih Bukhari. Kan nama lain dari Sahih Al-Bukhari apa? Al-Jami' As-Sahih. Apa nama kitab asli Sahih Bukhari itu? Al-Jami' As-Sahih. Panjang, aslinya panjang. Apa ya? Saya juga lupa. Iya benar kan, ada kalimat-kalimat itu juga ya. Sunnah Rasulullah kalau apa gitu ya. Ayyamihi abing gitu ya. Al-Jami' As-Sahih apa gitu ya. Ini harus buka maktabah Samilah nih. Ya sudah, intinya beliau termasuk ulama besar dalam bidang ilmu hadis. Beliau ini Ustaz Syihab, gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masya Allah. Iya, gurunya Amirul Mukminin fil Hadits. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga mensarah Sahih Bukhari kan, Fathul Bari itu. Ya, ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu muridnya Imam Ibnu Mulaqin. Imam Ibnu Al-Mulaqin, ya. Dan sama-sama Syafi'i dan akidahnya sama, Asy'ari, ya. Kemudian kalau dalam ilmu fikih, beliau ini ikut mensarah kitabnya Imam Nawawi yang Al-Minhaj itu. Kan kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mensarah Al-Minhaj jadi Tuhfatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Kalau Imam Syarbini Mughnil Muhtaj. Kalau Imam Ar-Ramli Nihayatul Muhtaj, ya. Nah, kalau beliau ini sama kayak Ibnu Hajar, Tuhfatul Muhtaj, tapi Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj, pakai adillah, ya. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu Tuhfatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj kalau nggak salah, gitu. Atau fi Al-Fathul Minhaj, ya, saya lupa, ya. Nah, kalau ini Tuhfatul Muhtaj ila Adillati Al-Minhaj, ya. Jadi beliau banyak sekali nih kitab-kitabnya. Ada juga kitab Al-Ilam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Kitab apa ini? Sarah hadis, ya, sarah hadis, ya. Nah, cukup ya kenalan dengan Imam Ibnu Al-Mulaqin. Beliau dari Mesir. Kalau aslinya itu bukan dari Mesir sebetulnya, dari Andalus. Ya, Andalus, ya. Aslinya dari Andalus, cuma intakola, ya, hijrah pindah ke Mesir. Jadi ulama besar di Mesir, ya. Baik, kita baca ya. At-Tawdih li Syarhi Al-Jami' As-Sahih. Kitab apa ini? Sarah Sahih Al-Bukhari. Fa amma qawlu man ja'ala al-istiwa'a bi ma'nal qahri wal istila fa qawlun fasidun kama qarrarnahu. Li'anna Allah Ta'ala lam yazal qahiran ghaliban mustawliyan. Wa amma man qala ta'wiluhu istaqarra fa fasidatun. Li'anna al-istiqrar min sifatil ajsam. Wa amma ta'wiluhu irtafa'a fa qaulun marghubun anhu lima fi dhahirihi min ihamil intiqal min suflin ila uluwin wa dzalika la yaliqu billahi ta'ala. Wa amma ta'wil ala fa huwa sahih, masyaallah, wa huwa madhhabu ahli sunnah wal haqq kama qalahu Ibnu Battal. Wal hulul huwa muntafin anillahi azza wajal li'anna al-hulul yadullu ala tahdid wa tanahi fa batala ay yakuna halan ala al-arsi bihadzal wajh wa kadzalika ta'abbudul khalqi bi hajji baitihil haram wa lam yusammihi baitahu bima'na annahu yaskunuh wa inna ma sammahu baituhu li'annahu al-khaliqu lahu wal malik wa kadzalika al-arsyu sammahu arsyahu li'annahu malikuhu wallahu ta'ala laisa li awwaliyatihi haddun wala muntaha
Wa qad kana fi awaliyatihi wahdahu wala arsya ma'ahu. Artinya Panjang juga. sengaja ini hampir 2 halaman atau 3 halaman di Maktabah Syamilah ada. Ketik. Enggak, di Maktabah Syamilah ada. Tinggal kupas alhamdulillah ya. Paling terjemahnya ini yang saya agak harus ngetik sendiri kan. Silakan. Adapun kelompok yang mengatakan bahwa sifat istawa bermakna menguasai adalah pendapat yang fasid. Langsung saya komentar aja ya. Ya. Siapa yang mengatakan istawa bermakna menguasai? Yang terkenal dari Mu'tazilah. Mu'tazilah, Jahmiyah itu mereka mentakwil istawa, Ar-Rahmanu 'alal istawa dengan makna istaula, menguasai. Tapi ahlu sunnah juga ada yang menafsirkan atau menakwil istawa dengan istaula, yaitu sebagian Asy'ari. Sebagian Asy'ari dan ulama-ulama ini juga ada yang menakwil dengan kalimat istaula. Jadi betul juga. Nah, begini. Kan dikatakan batil nih, fasid oleh Imam Ibnu Al-Mulakin. Siapa yang bilang istawa itu istaula, itu batil, rusak itu, fasid ya. Sebetulnya beliau ini sedang mengomentari takwilannya Mu'tazilah Jahmiyah. Kenapa? Karena Mu'tazilah Jahmiyah itu tidak menerima sifat istiwa. Dari awal mereka itu tidak menetapkan sifat istiwa, ditolak itu. Nah, adapun sebagian ahlu sunnah seperti Asy'ari yang mengatakan istawa bermakna istaula, mereka menetapkan sifat istiwa. Beda. Yang Mu'tazilah Jahmiyah itu menolak sifat istiwa, ditolak itu sifat itu, lalu diganti dengan istaula. Kalau sebagian Asy'ari yang bilang istawa bermakna istaula, itu diterima sifat istiwa itu. Lalu maknanya apa? Nah, istaula, begitu loh. Beda kan, secara konsep beda. Meskipun sama-sama berkesimpulan bermakna istaula, menguasai. Beda di situ, ya, tetap beda. Nah, yang ditolak oleh Imam Ibnu Al-Qayyim itu sebetulnya takwilannya Mu'tazilah tadi itu loh. Karena dari awal mereka menolak sifat istiwa. Enggak mau menetapkan Allah punya sifat istiwa gitu loh. Kalau Asy'ari itu menerima Allah punya sifat istawa atas aras. Tapi maknanya apa? Nah, istaula. Itu namanya takwil. Kalau beliau mengomentari hal ini, jadi beliau juga mengingkari orang-orang Asy'ari. Dan ada khilaf bahwasanya boleh. Baik, ya. Bisa juga sih ya. Misalnya kita katakan sebetulnya ini umum lafadznya ya, umum. Bahwa Asy'ari juga kena di sini. Ya berarti nggak masalah. Karena juga Asy'ari kan punya metode yang utama, yaitu tafwid makna. Ya. Jadi jamaah, ini bagus ini Ustaz bilang mungkin saja ini juga mengerot ya bahasanya, membantah Asy'ariyah yang mengatakan istawa itu istaula. Oke, tidak apa-apa, kita terima. Artinya ini kan perdebatan istihadi, ya, istihadi. Tapi yang penting Imam Ibnu Al-Mulakin dengan Asy'ariyah itu nanti sepakat dalam hal tafwid makna. Begitu. Nah, bagus itu. Itu bisa opsi yang kedua bisa. Tapi baik. Memang seringnya saya ngafalin istawa bermakna istaula. Di mana itu? Di pondok? Ya beberapa takwilannya istawa itu istaula. Di mana? Pokoknya saya ingatnya begitu. Dari? Tapi ini fasid saja. Ya, menurut Imam Ibnu Mulakin. Ya, maksudnya itu fasid itu begini, maksudnya itu kalau bisa jangan gitu loh. Jangan dipakai gitu ya. Takwilan seperti itu ya. Rusak ya, fasid ya. Sebab Allah itu senantiasa Maha Kuasa. Karena kalau dikatakan Allah menguasai aras, lah dulu kalau nggak ada aras berarti nggak menguasai gitu loh, logikanya Imam Ibnu Mulakin itu begitu. Makanya ini takwilan yang sebaiknya dihindari, fasid, rusak gitu loh. Ya oke lah, nggak apa-apa. Dalam hal ini sebagian Asy'ari kena kena semprot ya, kena semprot oleh Imam Ibnu Mulakin. Nggak masalah, karena nanti juga sepakat di yang lainnya. Kita lanjut. Adapun kelompok yang mengatakan bahwa sifat istawa bermakna bertempat, berada atau menetap adalah pendapat yang fasid juga. Nah, kalau ini siapa ini? Istaqarra. Salafi Wahabi. Iya, Salafi Wahabi itu ketika mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mereka meyakini berada di sana. Istaqarra. Bahkan Syekh Utsaimin tuh terang-terangan bilang makna istawa itu istiqrar di kitabnya itu. Nah, berarti ini disemprot juga kan? Kena semprot juga oleh Imam Ibnu Al-Mulakin. Itu fasid, itu rusak. Istawa bukan bermakna bertempat, berada di atas aras. Oke, baik, berikutnya.
Oh ya, sebab bertempat berada itu adalah ciri khas makhluk. Itu alasan Imam Ibnu Al-Mulakin. Lanjut. Adapun takwil sifat istawa dengan makna irtafa'a, ini pendapat yang tidak disukai. Nah, padahal irtafa ini Ahlus Sunnah ini, jemaah. Nah, Ustaz siap. Irtafa itu termasuk takwilannya Ahlus Sunnah. Maha tinggi, irtafa'a. Ditolak juga. Makanya tadi saya bilang, kalaupun tadi beliau menolak takwilannya Asy'ari, yaitu bukan dalam rangka mengatakan apa istilahnya ya, Asy'ariyah, sebagian Asy'ariyah tadi sesat, enggak. Maksudnya itu ditolak itu. Makna itu benar-benar rusak ya. Jadi kayaknya beliau ini lebih memilih takwilan yang nanti mendekati kebenaran. Setelah ini ada. Lanjut dulu. Irtafa. Sebab akan terlintas makna berpindah dari arah bawah ke arah atas. Nah, kan meninggi kan, irtafa meninggi, berarti kayak pindah dari bawah ke atas ya. Makanya ditolak itu makna irtafa. Adapun takwil sifat istawa dengan makna ala, ulu, maka ini adalah pendapat yang benar. Ini adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah dan Ahlul Haq, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Battah. Titik. Nah, ini jamaah ada juga di kitab Fathul Bari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, berarti murid beliau ya, muridnya Imam Ibnu Al-Mulakin, itu juga bilang di Fathul Bari, saya pernah baca jamaah, antum cek aja ya, bahwa Ahlus Sunnah itu mentakwil sifat istawa, ada yang bilang irtafa'a dan ala. Cuma yang irtafa ini fihi nadhar, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang paling sahih itu adalah takwilannya Imam Ahmad bin Hambal, yaitu ala, al-ulu. Kenapa? Karena salah satu asma bagi Allah, Asmaul Husna, ada namanya al-ali. Jadi cocok tuh. Karena memang ada nama bagi Allah al-ali, maha tinggi. Nah, sehingga istawa itu bisa kita maknai al-ulu, ala. Tapi lagi-lagi maha tinggi, ulu, ala ini bukan berada di sana, bukan. Tapi al-ulu al-maknawi gitu. Maha tinggi keagungan Allah, derajat Allah ya, apa namanya, ya kerajaan Allah itu maha mulia gitu, maha tinggi, bukan berada di sana. Nah, ini takwilan yang paling benar nih kata Imam Ibnu Al-Mulakin. Bahkan dinukil juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ya. Bahkan takwilan yang paling mendekati kebenaran kata para ulama. Ya, dan ini dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal juga kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Makanya tadi beliau bilang kan, ini pendapatnya Ahlus Sunnah dan Ahlul Haq. Jadi sebenarnya takwil juga ini. Harusnya istawa, kalau mau secara zahir makna kan istaqarra, duduk bertempat. Nah, ini ditakwil dengan makna lain, al-ulu. Takwil ini hanya saja takwil yang mendekati Ahlus Sunnah kata beliau, mendekati kebenaran. Adapun takwil istawla tadi, ya takwil istaqarra, takwil irtafa'a, ya, itu dibilang fasid semua ya. Lebih aman pakai takwilan al-ulu ya, begitu ya. Berarti sebetulnya beliau takwil juga, hanya saja takwil yang menurut beliau mendekati kebenaran. Baik. Berikutnya ini di halaman yang lain ini. Sifat hulul, kemudian sifat hulul atau bertempat menyatu dengan makhluk itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab hulul atau bertempat menyatu dengan makhluk itu menunjukkan adanya batasan atau ujung atau arah tempat bentuk. Nah, berarti Allah itu tidak berlaku sifat bertempat atau berarah ya, karena itu dinamakan hulul ya. Terus maka menjadi batil pemahaman orang yang meyakini bahwa Allah berada di atas arsy. Oh, batil jawab. Berarti kalimatnya apa tadi? Fabatola itu. Fabatola ayyakuna halan alal arsy bihadzal wajh. Batil itu pendapat yang mengatakan Allah ada di atas arsy. Nah, jadi bedakan kalimat Allah istawa atas arsy dengan Allah berada di atas arsy. Ini dua hal yang berbeda jamaah. Kadang-kadang mohon maaf nih Ustaz ya, jamaah yang mungkin tidak mengikuti kita dari awal ya, ketika mendengar pertama kali ungkapan Allah istawa atas aras, itu dikiranya dia itu kayak Wahabi. Beda ya jamaah ya. Allah istawa atas aras itu jangan dibayangkan kalimat berada, bertempat, bersemayam, jangan. Kita hanya menetapkan sifat istawa. Allah istawa atas aras. Yang kita tolak itu kalau kalimatnya Allah berada. Ada kalimat beradanya itu di atas aras, itu baru yang
ditolak oleh ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Makanya batil yang memahami Allah berada di atas aras. Tapi kalau mengatakan Allah istawa atas aras, boleh nggak? Boleh. Karena memang Allah punya sifat istawa atas aras. Tapi mananya apa? Nah, itu loh. Mana istawa atas aras itu apa? Wallahu a'lam, atau bermakna maha tinggi kedudukannya dan seterusnya. Bukan meyakini zat Allah berada di sana. Itu. Jadi ibarah-ibarah seperti itu mirip-mirip tapi sebetulnya tidak sama maknanya, ya. Bedakan ya jemaah. Ungkapan Allah istawa atas aras ini benar, ya, dengan ungkapan Allah berada di atas aras. Nah, ini yang kita tolak, yang salah itu. Gitu. Baik. Lanjut. Kemudian masalah ibadah haji. Kemudian masalah ibadah haji umat Islam ke Baitullah Ka'bah ini bukan menunjukkan tempat tinggal bagi Allah. Sebab Baitullah maksudnya adalah rumah yang diciptakan oleh Allah atau rumah milik Allah. Begitu pula ungkapan Arsyullah, arasnya Allah, ini bukan menunjukkan tempat tinggal bagi Allah. Sebab Arsyullah maksudnya adalah aras ciptaan Allah atau aras miliknya Allah. Oke, titik. Sampai situ dulu. Jadi jamaah, kalau ada ungkapan Baitullah, masjid itu juga disebut Baitullah, ya. Atau biasanya Baitullah itu ya Ka'bah, ya. Secara umum namanya apa? Ka'bah. Apakah ketika menyebut Ka'bah Baitullah itu maksudnya rumahnya Allah, tempat tinggalnya Allah? Tidak. Apa jadi maksud dari ungkapan Baitullah, Ka'bah itu rumahnya Allah? Maksudnya adalah ini Ka'bah adalah milik Allah, ini Ka'bah memang ciptaan makhluknya Allah. Begitu. Maka ketika ada ungkapan Arsyur Rahman, Arsyullah, nggak usah kaget jemaah. Yang salah itu pikiran kita langsung menerjemah aras tempat tinggalnya Allah, gitu loh. Salah. Justru ketika menyebut Arsyullah, Arsyur Rahman itu disamakan seperti ketika menyebut Baitullah. Tidak menunjukkan tempat tinggalnya Allah. Jadi arasnya Allah, Arsyullah, Arsyur Rahman, itu maksudnya adalah ini aras itu ciptaan Allah, ini aras itu miliknya Allah, begitu loh. Ya, ini yang banyak orang tidak memahaminya, ya, kecuali orang-orang yang sudah belajar tauhid, ya. Insya Allah paham, ya. Baik, jadi ketika disebut arasnya Allah itu bukan menunjukkan tempat tinggalnya Allah, ya. Naudzubillah, ya. Maha suci Allah dari tempat dan arah. Ya, terakhir kesimpulan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan Al-Imam Ibnul Mulaqin di atas adalah yang pertama, Al-Imam Ibnul Mulaqin meyakini bahwa takwil sifat istawa yang paling benar menurut ahlu sunnah adalah ala atau al-ulu, yaitu bermakna maha tinggi, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan tempat Allah, ya, maha tinggi keagungan Allah, al-ulu, ya. Ini takwil yang paling mendekati kebenaran lah, ya, takwilnya ahlu sunnah. Meskipun ada takwil-takwil yang lain, ada irtifa, ada lagi istawla, ya, dan ada lagi koharo, ya. Baik. Cuma kalau kata Imam Ibnu Mulaqin itu fasid, ya. Tapi sebagian ahlu sunnah tetap menerimanya. Istawla sama koharo tadi. Karena memang masih layak bagi zat Allah. Beda dengan kalau takwilannya istaqarra. Itu udah nggak layak bagi zat Allah. Bertempat, duduk itu nggak layak bagi Allah, ya. Baik. Yang kedua, Al-Imam Ibnul Mulaqin meyakini bahwa takwil sifat istawa dengan makna menguasai, bertempat, berada, menetap, irtafa'a adalah takwil yang fasid, ya, rusak. Takwilan yang rusak, fasid. Beliau dalam hal ini sikapnya sangat ketat sekali, Pak, ya. Takwil istaula dan irtafa'a saja tetap dikatakan fasid, ya. Oke. Beliau lebih memilih al-ulu, ya, nggak masalah, ya. Yang ketiga, Al-Imam Ibnul Mulaqin mengatakan bahwa kelompok yang meyakini bahwa Allah berada di atas arsy adalah kelompok yang batil. Ya, tadi ya sudah jelas tadi, ya. Fa batola, apa tadi kalimatnya, ya? Pokoknya batil, ya, batal, ya, istilahnya. Al-Imam Ibnul Mulaqin meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa tempat, tanpa arah dan tanpa arsy. Nah, ini dari mana ini? Nomor 4 ini. Ya, kalimat nomor 4 ini dari mana kesimpulannya? Dari ini, ya, kalimat terakhir yang belum kita baca tadi. Pada azali Allah Subhanahu wa ta'ala maha ada tanpa had. Ya kan? Kalimat bahasa Arabnya apa? Wallahu ta'ala laisa li awwaliyatihi. Awwaliyatihi itu azaliyatihi, azaliyah. Pada azali. Azali itu belum ada apa-apa. Belum ada makhluk, itu namanya azali. Itu tanpa had dan tanpa muntaha. Apa? Tanpa
batasan arah tanpa ujung ya. Bahkan pada azali Allah Maha ada tanpa ada aras. Tuh ya. Wa qad kana fi awwaliyatihi wahdahu. Hanya Allah yang Maha ada pada azal jemaah. Ini sama seperti sabda Nabi, kanallahu. Pada azali Allah Maha ada sendirian. Wala syai' ma'hu. Ya kan kata Nabi gitu ya. Walam yakun syai'un gharihu. Sahih Bukhari. Tidak ada apapun ya. Wala arsya ma'hu, apalagi aras. Nah, berarti Allah ada tanpa arah, tanpa tempat, tanpa aras, tanpa langit, tanpa bumi, tanpa apapun. Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Sekarang tetap karena la yajuzu alaihi at-taghayyur. Begitu. Makanya ada kesimpulan nomor 4 tadi ya. Jadi keempat, kalau saya baca sekilas, tanpa arah dan tanpa aras. Iya, maksudnya tambahan saja. Ya, karena nanti kalau dari di awal-awal di zaman azali gitu ya. Di zaman azali Allah itu sudah ada tanpa aras. Kalau tanpa aras bagaimana kan Allah istawa 'alal arsy? Bermakna bertempat. Jadi ketika kita mengatakan tanpa aras itu maksudnya tanpa bertempat di aras begitu. Maksudnya begitu, ya. Jadi ini nanti ini ya agak salah dipahami ya. Takutnya disalahpahami oleh orang ya. Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa aras itu maksudnya ya tadi tidak meyakini Allah berada di aras gitu aja ya. Tanpa aras itu maksudnya tidak meyakini Allah berada di atas aras ya. Baik, wallahu alam bisawab. Selesai. Nanti minggu depan nggak tahu nih siapa lagi nih. Pokoknya saya ini punya keinginan kalau bisa sampai 100 ulama nanti. Ini sudah berapa? Ini 76 ya, 76 ya. Masih 20. Ya. Coba di apa namanya? Nanti bisa terlengkapi. Insya Allah. Semakin, ya. Semakin apa? Siap. Sempurna ya. Insya Allah. Data-datanya. Amin ya. Jadi banyak sekali ulama yang bahkan ahlu sunnah sendiri Asy'ariyah bahkan yang tadi Imam Al-Baghawi beliau mengingkari dengan keras untuk mentakwil. Ibnu Al-Mulakin yang barusan atau yang mana? Imam Al-Baghawi. Oh yang pertama tadi. Ya. Jadi padahal beliau itu Asy'ari dan seringkali dikutip oleh teman-teman yang mengingkari takwil. Jadi bagaimana ya Ustaz ya? Begini. Kita tuh Asy'ari mentakwil dan beliau mengingkari gitu ya. Begini. Sebetulnya Imam Al-Baghawi itu tidak mengira takwil. Tadi yang kita tampilkan dalam di kitab tafsirnya ya, Ma'alim At-Tanzil, memang kelihatannya beliau berpihak pada tauhid mana. Ya kan? Tauhid mana? Enggak masalah berpihak dengan tauhid mana. Asy'ari pun, Maturidi pun, Asy'ari juga tauhid mana. Dari sini saja Salafi Wahabi udah beda itu dengan Imam Al-Baghawi. Iya dong. Beda. Kalau tauhid mana beliau? Jelas-jelas tauhid mana ini? Kalau Salafi Wahabi bukan tauhid mana mereka. Tauhid kaifiyah mereka itu. Menetapkan makna zahir tapi di tafsir kaifiyahnya beda ya. Yang kedua, sebetulnya di dalam tafsir Ma'alim At-Tanzil beliau banyak mentakwil sifat Allah. Saya punya buktinya nanti. Beliau mentakwil sifat Al-Ulu, sifat An-Nadhar, sifat Ar-Rahmah, sifat Al-Maji. Ditakwil semua. Saya punya datanya. Enggak saya masukkan karena tidak ada kaitannya dengan pembahasan sifat istawa kan ya. Itu kalau mau nanti dibahas di kesempatan yang lain ya. Ada. Beliau mentakwil. Jadi kalau saya simpulkan Imam Al-Baghawi ini kadang-kadang tafsir mana, kadang-kadang juga takwil. Begitu. Jadi seperti Asy'ari banget gitu. Kalaupun beliau enggak takwil misalnya ya. Ya sama seperti Asy'ari juga. Kan tafsir mana Asy'ari. Jadi jangan dibentur-benturkan antara tafsir mana dengan takwil. Takwil itu anggap saja opsi terakhir. Itu. Opsi pertama adalah tafwid makna. Nah, ketika ada yang mentakwil, ya sudah itu opsi yang kedua gitu aja. Bukan berarti dibentur-benturkan, enggak. Ya. Kalaupun tidak sepakat dengan takwil, kita sepakat dalam hal tafwid makna, begitu ya. Kalau Wahabi anti takwil, anti tafwid makna. Iya, sama sekali mereka itu redaksinya ngeri-ngeri kalau di perdebatan di Facebook itu. Ya, tauhid makna dikatakan sebagai orang yang paling sesat gitu. Ya, asyarrun nas gitu. Jadi mereka itu betul-betul benci dengan tauhid makna. Benar. Padahal ya Allah, semua ahlu sunnah ulama salaf kita ya, kita punya bukti banyak mereka mayoritas tauhid makna.
tapi malah ditolak oleh teman-teman Salafi Wahabi. Ya karena belum tahu gimana lagi. Nah, namanya hidayah sunnah kan tidak semuanya diberikan oleh Allah kepada siapapun ya. Gimana itu ayatnya? Yahdi may yasha, ya kan? Allah yudhillu may yasha, ya. Terserah Allah. Kita tinggal menyampaikan kebenaran, tidak kita manipulasi, tidak kita buat-buat kok. Memang ada rujukannya, faktanya memang begitu di kitab-kitabnya ya. Bahwa ulama salaf tauhid makna. Allah. Baik. Oke, kita cukupkan Ya, sampai sini. terima kasih. Tidak ada pertanyaan atau mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan nanti insya Allah di minggu depan kita akan catat dan kita akan sampaikan insya Allah. Oke, terima kasih kita ucapkan pada guru kita Ustaz Muhammad Najib atas ilmu dan waktunya pada pertemuan kali ini dan para jamaah sudah membersamai kita. Kita tutup sama-sama dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Riani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com